Pak, mohon izin. Jadi karena kebetulan Pak Desmanto hadir dan kemudian ini juga soal alih fungsi tadi, yang jelas ya kita dapat masukan bahwa bukan alih fungsi tapi masuknya itu dalam tata kelola. Tapi memang Pak, itu buat isu Pak paling dimakan nih. Dengan kelompok lingkungan itu paling dimakan alih fungsi, padahal itu bagian dari tata kelola. Nah, persyaratan wisata pun ada jelas tetap. Nah, mudah-mudahan ini sama dengan PTPN. Kalau saya yang menjelaskan saya ngerti Pak, tapi kapasitas saya juga beda. Makanya saya juga minta yang dari PTPN nih, Pak Deswanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala masih diberikannya kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat asri ini dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Amin ya rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Umum Forum Penyelamat Hutan Jawa Pak Eka Santosa dan tim seluruhnya yang saya hormati. Kemudian ada Forum Perhutani, Dinas Kehutanan, kemudian Kepala Balai Kehutanan, yang saya hormati juga Balai Besar Konservasi Alam, Forum Das Banten, yang saya hormati LSM, masyarakat desa, kepolisian, masyarakat adat, dan seluruh hadirin hadirat yang tentunya sangat saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih, saya sangat tersanjung di sini diberikan kesempatan untuk memberikan paparan. Tapi sebelumnya mohon maaf ini Pak Eka, saya tidak tahu mau menyampaikan paparan. Kalau memang tahu sebenarnya bisa disiapin juga nih sebelumnya. Saya pikir tadi hanya untuk datang, kita diskusi, menyampaikan sekilas seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Yang saya ingat Pak, termasuk juga kalau ada di data sedikit akan saya sampaikan untuk bahan diskusi kita tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Desmanto. Saya adalah Regional Head PTPN 1 Regional 2 yang dulu namanya PTPN 8. Namun sejak 1 Desember 2023 PTPN Group itu melakukan aksi korporasi merger penggabungan 9 PTPN. Jadi mulai PTPN 1, PTPN 2 di Sumatera sana, PTPN 7 di Lampung, PTPN 8 di Bandung, PTPN 9 di Semarang, PTPN 10, 11, 12 di Surabaya, kemudian PTPN 14 di Makassar dan sekitarnya bergabung menjadi satu, PTPN 1 dari 02. Demikian juga di PTPN 3, 4, 5, 6, dan 13 itu bergabung menjadi satu PTPN yang disebut PTPN 4 sekarang atau PAMKO. Jadi mereka core bisnisnya lebih kepada sawit, karena sawit itu sangat untuk ketahanan energi dan sebagainya, sehingga mereka menjadi satu, menjadi PTPN 4. Kemudian seluruh PTPN yang mengelola pabrik gula itu digabung di Indonesia ini menjadi PT Sinergi Gula Nusantara. Itu bergabung menjadi satu. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk mendapatkan fokus kepada aktivitas operasionalnya, kemudian juga lebih mendapatkan nilai-nilai tertentu yang selama ini masing-masing PTPN berdiri sendiri sehingga tidak begitu kuat Pak. Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan ada penggabungan ini merupakan hal yang positif buat kita lebih kuat, karena kalau bersama itu lebih kuat daripada sendiri-sendiri tentunya. Biar gitu Pak ya. Yang selama ini kalau satu PTPN kami misalnya PTPN 8 dulu sendiri, di sana kita ada kesulitan pendapatan, pendanaan. Sementara PTPN ini kan bukan perusahaan atau badan usaha yang mendapatkan alokasi dari negara untuk membiayai menggaji karyawannya. Jadi PTPN itu mencari uang sendiri, menggaji karyawannya sendiri, membayar kewajibannya kepada negara. Jadi itu yang membuat kita harus banting tulang, buka pikiran sebesar-besarnya bagaimana karyawan ini bisa digaji, bagaimana pajak-pajak dan kewajiban lainnya bisa dibayar, sehingga kita melakukanlah optimalisasi. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, sebelum 2016 PTPN itu jumlahnya 34.
kemudian 2016 ke atas sampai dengan 2023 tadi ada 14. 2023 1 Januari sampai hari ini tinggal 3 subholding. Jadi ada namanya PTP 3 atau holding di Jakarta, kemudian punya subholding dari PAMCO atau PTP 4, PTP 1 atau Saportingco dan SGN. Demikian, itu yang gambaran PTPN. Jadi perlu kita ketahui ada perbedaan yang mendasar antara PTPN itu dengan mungkin perhutani atau kehutanan. PTPN itu lahannya adalah lahan dari pelepasan lahan dari Belanda punya. Jadi dulu ada orang Belanda nanam teh di sini, kemudian kena nasionalisasi kemerdekaan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini pemerintah membayar ganti rugi lahan-lahan dari Belanda atau pengusaha asing atau yang lainnya itu, sehingga dinasionalisasi. Jadi di situ ada nilai aset yang dicatat oleh negara, itu adalah punya nilai gitu. Kalau dengan kehutanan, perhutani itu kan memang punya negara yang tidak ada pelepasannya. Jadi akan berbeda dalam pengelolaannya seperti itu. Jadi karena kita adalah lahan sendiri yang memang hasil ganti rugi, maka dibuatlah di situ tadi PT ya untuk mengelolanya supaya lebih transparan, lebih terbuka dan akuntabel tentunya. Kemudian dalam membuka itu sejak nasionalisasi sampai hari ini kita terus melakukan pengelolaan itu. Masih ada tanaman di zaman Bosca misalnya, kalau yang tahu ya, di Pangalengan sana, di Malabar itu ada yang udah 150 tahun umur tehnya, ada yang 100 tahun. Kalau Bapak Ibu datang ada teh jangkung di sana. Itu tanaman teh kalau nggak dipangkas dia seperti pohon kayu gini, bisa manjang besar batangnya. Tapi karena dipangkas terus setiap tahun, maka dia pendek. Dan pada tahun kelima dia harus dibongkar, ditanam, dipangkas ya Pak ya. Kemudian dipanen seterusnya. Dalam perjalanan itu tentunya tidak semua tanaman ini akan bertahan pada saat penanaman bersama 13.000 pohon per hektar. Dalam perjalanannya tentu akan ada perubahan, pengurangan. Ya seperti kita juga, ada yang meninggal, gitu juga. Dia pun seperti itu, dia namanya makhluk hidup. Juga ada yang terserang hama penyakit, ada yang kena hama misalnya, mati, akhirnya spot-spot ada kosong. Ini awal-awalnya ya, spot-spot kosong. Dulu kita nggak ada mau mengembangkan wisata atau mengembangkan katanya alih fungsi, tapi karena kondisi itu lama-lama berubahlah tanaman ini. Ada yang kosong-kosong, sehingga yang kosong-kosong ini tentunya nanti dimanfaatkan. Nah, jadi nanti ini akan panjang nih ceritanya. Dia ini akan mengarah nanti kenapa ada wisata, kenapa kerjasama atau alih fungsi. Mungkin ini dulu dasarnya. Perlu dijelaskan, luas PTPN 1 Regional 2 ini atau SPTPN 8 itu ada 113.000 hektar. 113.000 hektar mengelola komoditi kelapa sawit, mengelola karet, ada mengelola teh tentunya, dan aneka beberapa tanaman lainnya. Tapi 3 komoditi utama. Dari 3 komoditi utama 113.000 ini dua provinsi. Di Banten ada kira-kira 2 kabupaten, sedangkan Jawa Barat ada sekitar 11 kabupaten kota. Jadi kita ada 13. Kita punya juga industri hilir teh itu di Cibiru, ada pabriknya. Kalau di lapangan ada dulu Teh Legend, kata orang Golpara, Gunung Mas, ada Nusa Kita sekarang, Walini dan sebagainya. Ini sangat banyak ya kita ekspor, baik itu ke luar negeri dalam bentuk bulky maupun ada dalam bentuk teh celup atau teh seduh. Jadi ini udah bisnis kita, dan hari ini lebih banyak memang kita jualnya ke ekspor, itu dalam bentuk bulky, dan juga ada dalam negeri. Seperti di Starbucks yang Bapak Ibu beli minum juga ada beli sama kita dalam bentuk bulky atau dalam bentuk sosro dulu misalnya, atau teh-teh lainnya. Ya bisa saja Pak, kadang-kadang mereka belinya nggak langsung, ada juga dengan trader yang beli sama kita. Jadi teh akan berbeda karena di situ akan ada cita rasa. Jadi kembali lagi tadi, setelah tanaman teh ini tumbuh, berkembang, ada yang mati, kosong,
Akhirnya beberapa tempat ini dilakukanlah optimalisasi oleh masyarakat melalui pertama mungkin menanam kecil-kecilan aja nih, sayur-sayuran, nanam-nanam buah-buahan. Semakin jalan terus, semakin lama semakin banyak yang mati, mulailah lahan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dari pemanfaatan inilah ya kita merasa selama dia tidak mengganggu, lahan ini menjadi hutan, gak apa-apa lah dimanfaatkan. Berarti bisa sama-sama menjaga seperti itu. Berkembang malah sekarang semakin banyak Pak, akibat dari perusahaan berjalan udah puluhan tahun, terjadi mungkin 5 atau 10 tahun yang ke belakang Pak ya, perusahaan ini agak sulit keuangannya, dimana dengan produksi yang masih sedikit, kemudian dengan harga jual yang kurang baik, menyebabkan PT PN 8 ini dulunya tidak mampu memenuhi lah kewajiban untuk tanamannya sendiri. Misalnya yang mati tadi disisip kan harusnya, kalau ada yang nggak terpelihara harusnya dipelihara gitu. Namun tadi kembali karena penjualannya rendah, produksinya juga sangat terganggu, sehingga yang utama pasti kita bayar dulu gaji orang, ya Pak ya, gaji pemerintah. Akhirnya kebutuhan tanaman sendiri nggak kita sisip, nggak kita pelihara. Mohon maaf nih, seperti misalnya angsa bertelur emas kata orang kan, telurnya diambil terus, makannya nggak kita jaga. Tapi logikanya ya pasti di manusia dulu kita gaji sebelum kita perbaiki itu. Jadi kita berjalan terus, sangat prihatin ya, sampai nanti orang gajian bisa 50 hari, 40 hari, yang harusnya gajian 30 hari Pak. Kenapa? Lambatnya gajian? Karena kita nunggu uangnya cukup untuk bayar gaji. Jadi kapan cukupnya baru kita gaji. Jadi itulah latar belakang. Di samping kesulitan, juga ada area yang kosong nggak bisa kita sisip, akhirnya masuk petani, lama-lama makin melebar luasan yang dimanfaatkan ini. Tidak lagi secara alami tanaman mati, tapi sekarang banyak juga yang dimatikan oleh penggarap. Bapak Ibu bisa searching di YouTube itu, kita sampai ribut-ribut ya, laporin ke polisi juga udah, sampai orang di penjara juga sudah. Tapi iya di Pangalengan itu Pak. Jadi itu sudah menjadi bencana buat kami. Bagaimana menjaga 113.000 ya Pak? Nggak gampang juga menjaganya. Kami harus keluarkan orang. Akhirnya kita harus bentrok dengan masyarakat di lapangan, di mana kami harus menggaji hari ini hampir 10.000 karyawan kita. Dengan batinya mungkin jadi 40.000 ya. Itu yang tenaga tetap saja bulanan. Belum lagi tenaga borongan yang jumlahnya hampir 15.000. Jadi PT PN itu bisa membuka lapangan kerja hampir 25.000 orang di Jawa Barat ini dan Banten. 25.000 dengan 4 orang ya, istrinya 1, anaknya 2, berarti hampir 100.000 karyawan orang yang harus kami beri nafkah untuk dalam lingkungan itu. Jadi kembali tadi, setelah itu ada pengerusakan, akhirnya tanaman kita makin kecil, makin banyak spot-spot. Kita kan harus kendaliin. Bagaimana mengendalikan penggarap ini supaya nggak nambah, satu. Kedua, bagaimana memastikan orang yang tadi menggarap merasa nyaman kerja, nggak dikejar-kejar Pak. Akhirnya kita buat ada namanya program pemberdayaan masyarakat sekitar kebun. Kita buat perjanjian yang lahan yang selama ini puluhan tahun dia kelola, kita nggak dapat apa-apa, pajak kita bayar, kita buat perjanjian. Tapi untuk mengikat satu orang satu perjanjian berat juga. Kita buatlah kelompok tani mereka Pak. Kelompok tani bisa 20 orang satu kelompok tani. Kita buat satu kelompok tani, buat perjanjian. Di situ ada namanya sewa lahan lah Pak. Nah ini yang berkembang. PT PN kok nyewa-nyewakan lahan, padahal ini adalah dalam rangka menyelamatkan aset. Kami sebagai manajemen tentunya berpikir kalau orang ngelola ini tanpa ada ikatan, gimana ya kan gitu Pak ya, sulit. Kedua, gimana ya wajarnya lahan ini kita bayar pajak, tapi kita nggak dapat apa-apa. Sana juga kita buat perjanjian Pak. Akhirnya terbuatlah perjanjian. Mereka bayar minimal
seharga pajak bumi dan bangunannya saja bayar, itu minimal. Kedua, kalau berhasil penjualannya, produknya bagus, ada pendapatan revenue namanya. Itu sekitar 2,5 hampir 3% lah kami Berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata nggak semulus apa yang kita buat perjanjian. Ternyata hanya sedikit yang mau membayar, yang lainnya macet, dan belum alasannya gagal panen atau produksi rendah atau kena kelompok. Pak, saya ada yang kawan kami nggak bayar, nggak cukup juga bayarnya karena tadi kan kelompok, jadi akhirnya nggak bayar. Apa masalah? Akhirnya bermasalah sama kami karena itu ada kontrak, itu udah dicatat. Kita kan diperiksa BPK, Pak. Nah ini dia kembali, BPK masuk meriksa perjanjian mana ini. Oh, ada potensi misalnya dapat 10 miliar, tapi yang dapat cuma 500 juta. Akhirnya kami dianggaplah terjadi hutang yang tidak lancar. Akhirnya kita dipersalahkan bagaimana membuat perjanjiannya dan segala macam. Itu ada dampak sama kami memang, tapi itu nggak apa-apalah, konsekuensi. Bagaimana kita upaya dulu menyelamatkan sehingga walaupun ada macet, akhirnya menjadi konsekuensi buat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah yang dilihat di luar. PTPN nyewa-nyewakan lahan, padahal tujuan kita menyelamatkan lahan itu. Jadi mudah-mudahan melalui forum ini, melalui penjelasan ini, semua bisa menerima ini. Kemudian ada nggak Pak yang proporsional? Ada. Datang orang yang profesional mau kerjasama pemanfaatan lahan, ya boleh, saya bilang. Tapi areal ini garapan semua nih. Misalnya dalam meja ini ada 40 petani. Kalau Bapak mau kerjasama sama kami, silakan Bapak kelolalah penggarap-penggarap di dalam. Ada yang berhasil? Ada Pak, di Ciater namanya. Jadi mereka itu kerjasama sama kita, pengusahanya bisnis to bisnis, B2B. Dia mengelola mereka dikasih modal, dibuat nanam misalnya nanas, dimodali, nanti nanasnya dijual sama dia, dan seterusnya. Atau menanam sayur-sayuran, dimodalin, dijual sama dia, kemudian beliau bayar sama kami. Artinya yang selama ini enggak ada dapat apa-apa, hari ini kita udah dapat perusahaan. Itu untuk negara melalui pajak, sebagian untuk gaji, dan sebagian untuk pengembangan wilayah lainnya. Nah ini juga kami berharap, bukan tujuan utama kita sebenarnya untuk melakukan di luar komoditi, tetapi karena keterpaksaan sudah terbentuk, bagaimana solusi yang ada kita kerjakan, akhirnya kami dapat, dan ini pola-pola inilah kami kembangkan. Pak, pertanyaannya, mana lebih untung? Yang pola dengan vendor ini, apa yang sendiri? Ternyata setelah kami evaluasi, yang sendiri pun Pak yang kaya adalah cukongnya. Cukong yang menerima hasil-hasil tadi, sayur-sayuran, buah-buahan. Mereka waktu utang, bunganya banyak, harganya tinggi, pada saat jual karena bersamaan, harganya turun. Tapi yang ini nampak saya lebih baik gitu. Jadi makanya kita ajak B2B sehingga ini adalah one solution. Bagaimana dengan wisata? Wisata kita terutama udah berkembang kan di puncak nih Pak, di Kabupaten Bogor. Itu sebenarnya wisata yang bukan dibangun baru setahun 5 tahun ini, udah 10-an tahun, udah 5. Mungkin bapak-bapak yang dulu masih remaja pernah main-main kuda dulu di sana di puncak. Kami masih ingat karena banyak juga tuh pengunjung yang udah umur 60-an yang bilang, dulu saya remaja dibawa bapak saya naik kuda di sini. Artinya itu udah berkembang 20 tahun yang lalu pun sudah ada Gunung Mas itu wisata di sana. Namun wisata mungkin dalam bentuk yang sederhana lah ya, sedikit pondokan, sedikit warung dan sebagainya. Kami PTPN melihat ada peluang wisata. Tentu ini kan sebagai seorang pengusaha pasti berpikirnya, mana nih, bagus nih kan gitu Pak ya, dalam meningkatkan nilai tambah dari perusahaan itu. Namun waktu kita membangun ini, kita kan juga keterbatasan dana, sehingga ada sebagian kita kelola, sebagian dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang masuk tentu melakukan ada proposal namanya, kita buat kesepakatan kerjasama pemanfaatan lahan. Namun setelah ada izin itu, bukan serta-merta dia bisa membangun. Tentu dia akan mengurus lagi izin lingkungannya,
izin pendirian bangunannya, izin luasan terbukanya, izin pengelolaan dan sebagainya, Pak. Apapun regulasi itu dia harus ikutin. Setelah mereka ikuti regulasi itu, dibangunlah yang namanya daerah wisata tersebut dan berdiri sampai dengan kemarin. Kami ada sekitar 33 mitra kerjasama di Gunung Mas sana untuk wisata, termasuk juga di Bandung Barat, Pak ya, yang di Sukawana ya, Sukawana. Jadi saya cerita di sana berdiri, mereka ngurus izin dan sebagainya. Namun kemarin terjadi bencana. Nah, ini mulanya nih. Bencana alam, ada banjir. Yang pertama sebelum ini ya, sebelumnya ada banjir bulan 2 ya atau bulan 1 di awal tahun itu. Bencana akhirnya timbullah kita dianggap berkontribusi memberikan terjadinya banjir tadi melalui mungkin tutupan yang semakin berkurang sehingga air lebih banyak run off dan sebagainya. Ya wajar saja kalau nama kontribusi kan bisa besar bisa kecil, namanya kontribusi, kita nggak nolak juga. Tapi kalau penyebab mungkin kita bisa keberatan, tapi karena ini kontribusi, oh ya, oke, diperiksa semua izinnya. Salah satu yang kita lihat di Hibis ya Pak ya, di Hibis itu kan ditumbangkan, diselesaikan. Hibis itu juga kerjasama sama kita, lahannya hampir 21 hektar. 21 hektar, 21 kali 10.000 meter kuadrat, itulah dia luasan yang dia kerjasamakan. Luas dibangunnya berapa? Itu kan ada aturan tuh, 6% misalnya dari luasan kerjasama gitu. Jadi oleh IBIS dibangunlah sarana komunal, tempat mainan, kalau nggak silap saya 21.000 meter kuadrat, artinya sekitar 2 hektar lah. Dari 21 hektar, 2 hektar dibuka. Yang dapat izin waktu itu baru sekitar 4.000-an kalau nggak salah saya. Yang lainnya menurut mereka sedang diproses. Namun tadi kadung sebelum ini keluar ada pemeriksaan gitu. Jadi pertanyaannya kenapa mereka berani belum izin? Ya saya juga nggak bisa jawab. Kenapa mereka berani melakukan itu, baru 4.000 ada izinnya, kenapa 21 dibuka? Itu juga apakah keteledoran mereka, tapi itu adalah tanggung jawab dari mitra untuk mengurus izin dalam perjanjian kami, sebutkan seperti itu Pak. Jadi bukan kami juga membolehkan, tapi karena kita buat, karena mengiris izin itu kan terlepas dari sewa menyewa lahannya gitu. Jadi mereka urus, akhirnya karena itu bermasalah, akhirnya ditumbangkan dan seterusnya, akhirnya ditutup. Kalau kita lihat memang kita setuju, ada Pak Gubernur juga setuju bahwasanya dan teman-teman semua wisata boleh, namun harus taat aturan saya kira. Jadi kita sepakat semua aturan harus menjadi garda terdepan dalam mengelola wisata tadi. Kemudian juga kami seperti itu. Kalau kita mau jujur, berapa sih kontribusi wisata kita gitu terhadap banjir tadi? Apakah memang sebesar itu pengaruhnya? Karena kalau melihat tutupan luasnya kami di sana itu lebih kurang 1.625 hektar di Gunung Mas sana, di puncak ya, luas areal yang ada. Kalau kita di puncak itu mungkin ada 20.000 hektar di sana lebih kurang. Artinya kita paling di bawah 10% atau mungkin 5% luasan kita, masih banyak lagi. Ada areal kita juga 400 hektar. Ini juga bahan yang saya sampaikan ini, saya sampaikan kemarin waktu kita rapat di DPR ya Pak ya. Saya bacakan 400 areal kita itu digarap masyarakat, banyak villa, banyak sawah, banyak tanaman pertanian yang itu membuka lahan. Artinya pada saat hujan pasti run off, pasti masuk ke parit. Akhirnya sampahnya, tanahnya longsor akan menutupi parit-parit ataupun sungai pendangkalan lah akhirnya yang paling minimal. Jadi mohon dukungan nanti dari teman-teman, gimana nih yang 400? Kami siap. Cuma masalahnya adalah di sana banyak masyarakat nih penggarapnya. Pasti akan menjadi berita nasional kalau kita mau hutankan kembali. Tapi
saat ini yang paling penting adalah bagaimana itu tuh dihutankan gitu. Nah, hutan kan dalam arti kita tanam tanaman kayu-kayuan, nanti kayu-kayuan di tengahnya komoditi, sehingga kan ada dapat pendapatan juga ya PTPN. Misalnya apakah nanam kopi di antaranya, tapi di antara pohon kayu, karena kan kopi juga harus ada pelindungnya juga gitu. Ini apa bagus. Jadi kalau memang mau ke akarnya memperbaiki apa namanya yang tadi longsor, curah hujan supaya tanah punya daya serap yang lebih baik, ayo kita hutankan kembali yang 400 itu. Jadi kami mengajak kita semua, ayo bantu kami bagaimana kita melakukan ini. Karena kalau kami sendiri tentu perlu regulasi yang kuat lagi, karena di situ banyak villa, banyak rumah, banyak kampung dan sebagainya, termasuk sarana ibadah, rumah dan sebagainya. Itu yang apa Pak? Jadi kenapa dikerjasamakan? Tentu kami juga membuat kerjasama wisata ini ada izin-izin dari Kementerian Pariwisata ya, yang disebutkan melalui undang-undang, bukan melalui mereka, melalui PP ya. Termasuk di ini Sukawana juga ada PP-nya, kemudian juga di Gunung Mas itu juga ada aturannya, sehingga ya, membolehkan kita membangun di sana tentunya. Jadi kita pastilah punya dasar. Kalau nggak salah Puncak itu menjadi satu kawasan wisata alam gitu, dibolehkan kita bangun wisata di sana Pak. Tapi walaupun sudah ditentukan, namun regulasi harus dipenuhi. Termasuk Sukawana. Sukawana itu juga ada dibolehkan, ada aturannya. Saya lupa bacainnya ya. Saya belum dapat. Bentar ya. Oke. Ini juga bahan sama di DPR kami sampaikan, DPRD. Ini dia. Jadi seperti di Bogor itu merupakan destinasi pariwisata nasional, Bogor Halimun dan sekitarnya. Itu ada peraturannya. Jadi kita membangun sana melalui lampiran nomor 2 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025. Jadi kita juga tetap ada aturannya. Demikian Pak juga yang lain, saya kira tentu kita juga taatlah kepada aturan yang ada. Tentu kami berharap wisata ini tentu bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, perekonomian, pemerintah juga melalui pajaknya, dan tentu dengan ramah aturan akan kita ikuti, dan tentunya ini untuk kita bersama. Saya kira demikian Pak sekilas tadi pemanfaatan lahan sebenarnya adalah untuk mengoptimalkan lahan tersebut, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan. Kami coba untuk menjadi lebih taat, tentu lebih memonitor dan mengevaluasi izin-izin yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih, mungkin lompat-lompat, tapi mudah-mudahan bisa diterima lah ya pesan dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.